selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 741. Kenshin yang diusir Rena karena dianggap tak sopan dan menghina Rendra, menyuruh Iwan membuang roti ke tempat sampah, bahkan menyuruh Rendra pergi dari sini. Kenshin pun tak bicara lagi. Bersama Iwan langsung keluar, meninggalkan rumahnya Niken. Rendra dalam hatinya senang sekali. Pemuda yang kurang ajar padanya telah diusir. Diusir oleh Rena Larazati yang akan jadi ceweknya. Rena lebih memilihnya daripada cleaning service itu. Rendra tertawa dalam hatinya, senang sekali dirinya. Di tengah itu Rendra terheran. Mengapa cleaning service itu tahu kalau roti itu diberikan olehnya sesuatu, hingga tak mau menerima dan dibuangnya. Tapi itu tak mengapa, yang penting Rena lebih cinta ke dirinya. Masalah pembalasan ke cleaning service itu nanti bisa dilakukan belakangan. Rendra bicara dalam benaknya, sedang Rena yang melihat Kenshin pergi. Di sampingnya ada Niken yang bicara. Niken berkata pada Rena, "Rena, aku jadi nggak enak ini. Kamu mengusir tuan muda Kenshin itu dari rumahku. Padahal kemarin dia yang menolongku. Aku nggak enak sekali Rena. Meski aneh sikapnya hari ini, aku tak berani bicara begitu. Karena keluargaku punya hutang budi yang banyak sekali pada Mas Kenshin itu." Rena pun menjawabnya, "Maafkan aku Niken. Karena tadi Mas Kenshin itu keterlaluan. Aku nggak mau ada ribut-ribut di rumahmu. Entar tetanggamu banyak yang tahu. Mereka akan ke sini semua." Lalu Niken berkata, "Kalau gitu ayo Rena kita masuk ke dalam. Itu Mas Rendra menunggu di sana." Rena dalam hatinya merasa bersalah. Tapi bingung sekali dirinya. Di saat itu kucing tetangganya Niken ikut masuk pula, dan makan roti di tempat sampah itu bersama kucingnya Niken. Niken dan Rena melihatnya. Dipandang hanya biasa, sedang Kenshin ditanya Iwan. Mereka berhenti sebentar di warung kopi depan. Iwan lalu berkata, "Aku tak menyangka bro Rena itu begitu sekali denganmu. Pakai mengusir lu segala. Apa dia buta kali nggak tahu dirimu?" Iwan kesal pada Rena karena mengusirnya bersama Kenshin. Kenshin pun tersenyum dan bicara, "Sudah Wan, tak usah dianggap serius. Santai aja Wan, tak usah dimasukkan ke hati. Aku tidak tersinggung Wan, tenang saja. Aku memang lagi buru-buru pergi. Karena memang ada perlunya. Yang penting itu sudah aku sampaikan. Agar jangan dekat-dekat dengan Rendra itu. Kalau nggak percaya ya sudah Wan. Kita jalani saja hal lainnya." Kenshin kembali slow emosi. Iwan pun bertanya, "Oh kalau gitu ceritakan lengkapnya bro. Ada apa dengan Rendra itu? Dari mana memangnya lu dapatkan informasinya?" Kenshin menjawabnya, "Lu masih ingat Wan oknum Kapolres yang jadi pelindungnya Marcel kemarin? Yang bermasalah dengan Pak Bakri dan denganku itu? Beberapa hari yang lalu, aku berkunjung ke rumahnya Pak Jenderal Soeharto. Bersama Pak Michael dan Pak Chandra. Kita saling bicara mengenai masalah-masalah kejahatan. Salah satunya kasus yang lagi viral Wan. Tentang perjudian online, yang melibatkan banyak oknum pejabat dan pegawai pemerintahan, yang menjadi pelindungnya. Pak Jenderal itu sudah tahu satu-satu bos judi itu. Pak Jenderal menyebutkan ciri-cirinya, bahkan secara khusus Wan. Pak Jenderal sangat percaya denganku Wan. Memberitahukan salah satu bos besar judi itu. Tapi Pak Jenderal masih menunggu, akan menangkap tangan semua yang terlibat. Meski orang punya jabatan, bekerja di pemerintahan, akan dibersihkan semua Wan." Begitu Wan ceritanya. Dan kenapa aku tadi menyuruhmu membuang roti itu? Karena hati-hati Wan. Sebab orang seperti Rendra itu punya sifat berkepribadian ganda Wan. Dari jahat bisa pura-pura baik. Lu saja sampai ketipu. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita harus tegas Wan. Karena sangat bahaya kalau kita lemah. Sebab nyawa taruhannya. Hahaha, kayak film aja Wan. Kenshin tertawa. Iwan pun menjawabnya,
Ya benar bro katamu, aku setuju denganmu. Kemudian setelah itu, mereka melanjutkan jalannya. Sedang si Rena dibilang Rendra. Oh ya Nona Rena, maafkan aku ya temannya jadi pergi karena kesalahanku ini. Aku menyesal karena sudah membuat temannya Nona Rena merasa tak nyaman berada di sini. Sekali lagi saya minta maaf ya Nona Rena. Rendra berkata dengan sopan, ramah dan menyalahkan dirinya. Hingga Rena dan Niken makin segan jadinya. Menilai Rendra seorang pria yang penuh perhatian. Rena pun menjawabnya, oh itu yang salah bukan Mas Rendra, tapi temanku yang bernama Kenshin itu. Jadi Mas Rendra tak usah merasa tak enak hati. Kemudian Rendra bicara, oh ya kalau gitu Nona Rena, apa nggak baiknya saja kita melanjutkan acara makan di restoran lagi. Gimana apa Nona Rena setuju? Si Rena pun menjawabnya, oh ya Mas Rendra itu tak mengapa. Saya setuju saja, tapi sama Niken temanku ini juga ya. Aku entar naik mobil bersamanya. Rendra pun sebenarnya tak setuju. Tak menyukai hal itu, maunya sama Rena saja, tapi berhubung ini baru perkenalan pertama. Rendra pun menjawabnya, iya baik Nona Rena, temannya Mbak Niken ini diajak pula tak mengapa. Karena Niken merasa Rendra orang yang baik, Niken pun tak segan ikut Rena. Kemudian tetangganya Niken datang, mencari kucingnya. Oh ya Mbak Niken, kucingku Molly ada di sini ya. Niken pun menjawabnya. Oh iya itu Mbak Sally. Itu Molly bersama kucingku Cimol. Lagi makan roti berdua, romantis ya mereka. Niken tertawa pelan. Rena melihatnya, kemudian kucing Molly diambil Sally. Dibawa pulang ke rumahnya sendiri. Setelah itu Niken dan Rena berangkat bersama dengan mobilnya Niken. Sedang Rendra naik mobil mewahnya. Mereka pun jalan bersama ke tempat restoran yang dimaksudnya, yakni di kompleks jalan yang terkenal banyak rumah makannya. Yang di situ juga ada restoran roti miliknya Rena. Rena yang lain teman sekolahnya Kenshin. Kemudian di tengah perjalanan itu, di dalam mobil Niken bicara, oh ya Rena aku tadi dimarahi mamaku. Dikira aku yang menyuruh Kenshin pergi. Mamaku marah-marah ke aku. Katanya aku tak tahu terima kasih. Ditolong Mas Kenshin malah mengusirnya. Bahkan mamaku akan ke rumahnya tuan muda itu. Akan meminta maaf untukku. Aku melarangnya Rena, dan bercerita hal yang sebenarnya. Tapi mamaku malah bilang, lebih percaya pada Mas Kenshin itu daripada Mas Rendra. Mamaku juga aneh Rena, tak menyukai Mas Rendra itu. Padahal Mas Rendra kan baik orangnya. Sopan santun pula pada mamaku. Tapi mamaku malah tak suka padanya. Rena menjawabnya. Ya namanya orang tua Niken. Diiyakan saja Niken. Kalau Kenshin itu lain Niken. Dia kan masih muda. Jadi sekali-kali kita harus membantahnya. Rena tertawa. Niken pun bilang. Kamu juga beda Rena. Demi Rendra sampai mengusir Kenshin. Rena menjawabnya. Ya kagak Niken. Itu spontan saja tadi. Aku hanya membela orang yang baik. Kamu kan juga begitu Niken. Niken membalasnya. Iya sih Rena. Aku merasa Kenshin itu jahat hari ini. Meski itu cemburu ke kamu. Hal itu tak pantas dilakukan. Membuang roti pemberian Mas Rendra ke sampah. Padahal Mas Rendra suka menolong orang. Tadi saja perusahaannya mengalami keuntungan yang besar. Tapi 50%-nya malah disumbangkan ke anak yatim piatu. Ke orang-orang yang tidak mampu. Kok malah dibilang Kenshin orang yang tak baik? Aneh juga ya Rena. Rena menjawabnya. Iya Niken memang aneh Kenshin itu. Aneh-aneh sekali dirinya. Kemudian mereka pun tiba di restoran tempat tujuannya. Rendra membukakan pintu mobil untuk Rena. Untuk Niken pula. Dan mereka pun masuk ke dalam restoran itu. Restoran milik orang asing yang terkenal mahal harganya. Rena duduk bersama Niken. Rendra ada di depannya. Mereka ada di pinggir jendela. Tempatnya tempat VIP. Rendra lalu memesan makanan paling istimewa. Mereka lalu saling bicara. 10 menit kemudian, Rendra didatangi orang berseragam polisi. Rena dan Niken kaget jadinya. Tapi Rendra bicara. Tunggu sebentar ya Nona Rena. Saya mau bicara dengan teman polisi saya ini. Rena dan Niken pun mengerti. Rendra berjalan ke belakang bersama polisi itu. Tak lama kemudian Niken tak sengaja
melihat ke arah seberangnya. Seberang jalan raya di luar. Kaget-kaget Niken jadinya. Langsung saja Niken bilang ke Rena. Rena lihat itu Rena. Coba kamu melihat ke sana. Bukankah itu Kenshin dan Iwan? Kok ada di situ mereka? Rena pun melihatnya. Jadi kaget dan terkejut pula dirinya. Melihat Kenshin bersama anak-anak yatim piatu. Terlihat membagikan roti di jalan raya. Rena langsung teringat. Dulu bangunan di sebelahnya itu adalah restoran miliknya Yudis mantannya. Dan di sebelahnya lagi toko roti miliknya Rena yang bernama sama dengannya. Nampak Kenshin bersama anak-anak yatim piatu membagikan roti dan makanan pada pengguna jalan di situ. Rena pun bicara ke Niken. Aneh sekali ya cowok itu Niken. Tadi membuang roti ke tempat sampah. Sekarang malah membagikan banyak roti. Aneh-aneh sekali dirinya. Niken pun sama, mengiyakan kata Rena. Sedang di lain tempat, Mochi kucingnya Sally tetangganya Niken itu terlihat muntah-muntah, meraung-raung kesakitan. Sally pun panik sekali. Langsung saja ia teringat dan bicara. Apa sebab karena makan roti yang tadi? Sally pun langsung membawanya ke rumah sakit hewan di dekat rumahnya. Sedang kucingnya Niken juga sama, muntah-muntah di belakang rumah. Tak ada yang melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya